Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Puji Tuhan ya, pada minggu pagi ini kita bisa beribadah kembali. Nah, sebelumnya abang ingin mengundang adik-adik nih untuk saat teduh dulu. Yuk adik-adik, kita saat teduh dulu ya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bangkit berdiri yuk semuanya bangkit berdiri. Nah abang punya satu buah lagu nih, yaitu 12 murid Tuhan Yesus. Kita nyanyiin bareng-bareng ya, semangat. Teman-teman, tahukah kalian Tuhan Yesus mempunyai 12 murid? Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah teman-teman, sudah tahu kan nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Bagaimana kalau sekarang kita nyanyi bersama-sama lagu pujian ini? Siap? Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Karena Engkau masih memberikan kami kesehatan dan juga masih memberikan sukacita yang hanya daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, sebentar juga kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan juga ya Tuhan Yesus, semoga apa yang didengar oleh anak-anak sekolah minggu akan firman-Mu ini bisa berguna Tuhan Yesus buat di kehidupan mereka sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari.
adik-adik, yuk sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita harus berdoa dulu. Jadi buat adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami walaupun ibadah sekolah minggu ini masih di rumah kami masing-masing. Engkau memberkati Tuhan, sebelum ini kami akan membaca firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati kami Tuhan agar kami menjadi anak yang mau dengar-dengaran dan patuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Amin. Nah, sekarang kita mau baca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat ke-26 sampai 42. Kakak ulang ya, Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat ke-26 sampai 42. Kakak bacain, tapi adik-adik jangan lupa untuk baca ya. Kisah Para Rasul 5 ayat ke-26 sampai 42. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pimpinan dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul di Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh dan berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah, nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sudah itu mereka dilepaskan. Rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Jadi adik-adik, setelah kita membaca firman Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi untuk adik-adik semua, jangan lupa dengar-dengaran apa yang akan diberitakan firman nanti. Dan jangan lupa duduk yang rapi ya adik-adik. Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang Ibu kasihi. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu GKO Sari Jadi
dalam keadaan sehat dan tetap semangat memuji dan memuliakan Tuhan. Nah anak-anak, tadi kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan dan sekarang kita mau mendengarkan pesan Tuhan bagi kita semua. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini karena kasih dan anugerah-Mu kami dapat kembali melaksanakan ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami sudah membaca firman Tuhan dan sekarang kami anak-anak sekolah minggu telah siap mendengarkan pesan Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan bagi kita semua, kita akan menyaksikan tayangan video berikut ini. Sekaligus kita akan mengulang dan mengingat kembali pelajaran minggu lalu. Anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, duduk yang manis, kita akan menyaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Setelah Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh dengan kuasa nama Tuhan Yesus, setelah itu Petrus dan Yohanes melakukan khotbah tentang Tuhan Yesus. Tiba-tiba Petrus dan Yohanes didatangi imam-imam dan kepala pegawai Bait Allah. Orang-orang itu sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar bahwa dalam nama Tuhan Yesus ada kebangkitan di antara orang mati. Tetapi karena hari telah larut malam, Petrus dan Yohanes ditangkap, lalu diserahkan ke dalam tahanan sampai keesok harinya. Keesokan harinya, para pemimpin Yahudi dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem, dan mereka memeriksa Petrus dan Yohanes. Ahli Taurat bertanya kepada Petrus dan Yohanes, "Hei, dengan kuasa manakah? Atau dalam nama siapakah kamu dapat bertindak demikian?" Petrus menjawab, "Dalam nama Yesus Kristus." Dalam sidang itu tidak menemukan kesalahan mereka, sehingga mereka diancam agar tidak boleh lagi mengajar tentang Yesus. Ahli Taurat itu berkata, "Kami tidak menemukan kesalahan apapun pada kalian. Akan kami bebaskan, tetapi kalian tidak boleh lagi mengajar tentang Yesus." Anak-anak sekolah minggu yang Ibu kasihi, tema kita hari ini adalah Aku mau bersaksi tentang Kristus. Ibu mau bertanya nih, siapa di antara anak-anak sekolah minggu yang sudah bersaksi atau bercerita tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang? Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut untuk bersaksi atau bercerita tentang kasih setia Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang pengorbanan Tuhan bagi kita. Itu juga yang dilakukan, itu juga yang dialami oleh Rasul Petrus. Mereka tidak takut walaupun mereka sudah diberi ancaman, sudah diberi peringatan untuk tidak memberitakan tentang Yesus. Setelah Petrus dan para rasul dibebaskan oleh Mahkamah Agama, mereka kembali mengajar di Bait Allah. Walaupun mereka ditentang, walaupun mereka diancam, tetapi para rasul tetap mengajar dalam nama Yesus. Para rasul tidak takut pada ancaman. Mereka bahkan semakin kuat dan semakin berani memberitakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Itulah berita yang disampaikan oleh para rasul di tengah-tengah kerumunan banyak orang. Dan hal ini terdengar oleh Mahkamah Agama. Dan Mahkamah Agama menjadi sangat marah. Karena apa? Karena peringatan mereka, karena ancaman mereka tidak diindahkan oleh Petrus dan para rasul. Mahkamah Agama memerintahkan kepala pengawal dan orang-orangnya untuk kembali menangkap Petrus dan para rasul dan dihadapkan ke hadapannya. Kepala pengawal dan orang-orangnya tidak berani
untuk menangkap Petrus dan para rasul dengan kekerasan. Karena apa? Karena mereka sedang mengajar di kerumunan orang banyak. Kepala pengawal dan orang-orangnya menjadi takut. Orang-orang banyak itu menjadi marah dan melempari mereka. Lalu secara diam-diam, secara halus, kepala pengawal dan orang-orangnya menahan Petrus dan para rasul, lalu dibawa ke hadapan mahkamah agama. Di hadapan mahkamah agama, imam besar menanyai para rasul. Begini katanya, "Mengapa kalian masih memberitakan Kristus dalam pengajaran kalian? Bukankah sudah kami peringatkan bahwa kalian tidak boleh mengajar dalam nama itu? Kalian tidak boleh mengajar dalam nama Yesus." Lalu, apa jawab Petrus dan para rasul? Petrus menjawab demikian, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia." Begitu kata Rasul Petrus. Nah, setelah memberikan jawaban seperti itu, para rasul bersaksi dengan sangat berani sambil menegur semua yang hadir pada saat itu. Nah, anak-anak, teguran Petrus kepada mahkamah agama itu membuat mereka menjadi sangat marah. Dan mereka berencana untuk membunuh para rasul itu. Lalu, apa yang terjadi kemudian? Di tengah-tengah ketegangan tersebut, tiba-tiba muncul seorang yang bernama Gamaliel. Gamaliel ini adalah anggota mahkamah agama. Gamaliel berkata demikian, "Kita tidak usah menindak orang-orang ini." Yang dimaksud orang-orang ini adalah para rasul tadi. "Biarkanlah mereka. Kalau apa yang mereka lakukan tidak berasal dari Allah, maka dengan sendirinya akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, maka kita tidak dapat mencegahnya." Begitu kata Gamaliel kepada mahkamah agama. Akhirnya, setelah mendengar perkataan Gamaliel, mereka melepaskan Rasul Petrus dan para rasul. Nah, anak-anakku sayang, peristiwa yang dialami oleh para rasul itu tidak membuat para rasul menjadi takut, tetapi justru sebaliknya, mereka semakin bersemangat dalam memberitakan Injil keselamatan. Karena apa? Karena mereka menyadari bahwa mereka sedang melakukan sama seperti yang telah Kristus lakukan bagi mereka. Nah, anak-anak sekolah minggu yang Ibu kasihi, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita juga harus bersemangat dan berani bercerita tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Anak-anak bisa bercerita tentang kasih Tuhan Yesus, tentang kebaikan Tuhan Yesus, tentang kesetiaan Tuhan Yesus, dan tentang pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita, bahkan menyelamatkan dunia. Karena apa, anak-anak? Karena masih banyak teman-teman kita yang belum mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Karena itu, kita memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus sebagaimana yang telah para rasul lakukan. Jangan takut untuk memberitakan kabar keselamatan. Dan anak-anak sekolah minggu GKU Sarijadi mau bersaksi tentang kasih Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus mengasihi kami semua dan rela berkorban untuk memberikan keselamatan bagi kami. Kami, anak-anak sekolah minggu, mau bersaksi tentang kasih Kristus kepada semua orang, terutama kepada teman-teman yang belum mengenal
Tuhan Yesus. Tuhan, berikan kepada kami anak-anak sekolah minggu keberanian untuk bersaksi tentang Kristus, seperti Tuhan juga telah memberikan keberanian kepada para rasul. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tiba saatnya kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita lipat tangan kita dan tutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, buat hari Minggu, buat kebaktian sekolah Minggu. Terima kasih Bapak, Kau yang telah menjamah kami Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat firman yang telah kami dengar tadi Bapak. Kiranya firman itu bisa kami terapkan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa buat pembawa firman yang telah memberitakan firman tadi Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap pelayanannya, kesehatannya, dan keluarganya. Kami juga mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Kau yang berkati kesehatannya, Kau berkati tumbuh kembangnya, Kau berkati studi mereka Bapa. Jadikan mereka anak yang pintar, cerdas, dan takut akan Engkau Tuhan. Kami juga mau berdoa buat setiap guru-guru sekolah minggu dimanapun kami berada. Kiranya Engkau yang jamah kami Tuhan Yesus, jamah pelayanan kami, pergumulan kami, kesehatan kami. Kiranya Engkau yang berkati. Kami juga berdoa Bapa buat setiap anggota keluarga kami yang lain dimanapun mereka berada. Kau yang berkati mereka, Kau yang jamah mereka, Kau yang beri kesehatan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara ini, dunia ini Bapa. Kiranya Engkau yang pulihkan Bapa dari segala macam penyakit, dari segala macam virus, dari segala macam kesusahan Bapa. Kiranya Engkau pulihkan bangsa negara ini, dunia ini Bapa. Jauhkan kami Tuhan Yesus dari hal-hal yang buruk Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat setiap pejabat-pejabat yang bekerja Bapa, berkati mereka hikmat dan kebijaksanaan dan rasa takut akan Engkau sehingga mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkati setiap orang yang memberikan persembahan itu Bapa, Kau yang jamah Bapa. Kami juga berdoa buat persembahan ini semoga bisa menjadi pelebaran dalam kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kebaktian sekolah minggu di hari ini. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada minggu hari ini. Dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan satu pujiannya, yaitu Mata Tuhan Melihat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Anak-anak sekolah minggu yang Ibu kasihi, jadilah anak-anak pemberani untuk terus bersaksi. Jangan takut untuk bercerita tentang kasih Kristus di dalam kehidupan kita kepada semua orang. Nah, anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Untuk itu, mari kita semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk ibadah sekolah minggu yang telah selesai kami laksanakan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua. Dan saat ini kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu dan mau menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu, menyertai, memberkati seluruh guru-guru sekolah minggu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.